Shalom teman-teman, kami siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Sidikalang, kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Mikania Silaban. Perkenalkan, saya Queen Limbong. Nama saya Abraham Situmorang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan 3 jenis diskriminasi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh Pak Jody Manulang. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu seperti ras, jenis kelamin, dan usia. Selain itu, diskriminasi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, kebiasaan sosial, stereotip, dan kekurangannya pemahaman tentang keberagaman. Menurut tokoh sosiologi seperti Surjono Sukanto, diskriminasi adalah perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu, seperti suku, agama, ras, jenis kelamin, atau usia. Jenis diskriminasi yang pertama adalah rasisme. Rasisme merupakan diskriminasi dalam bentuk perbedaan ras atau warna kulit. Rasisme biasanya muncul karena adanya tanggapan bahwa ras lain dianggap lebih unggul daripada ras lainnya. Salah satu kasus rasisme di Indonesia adalah diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019, di mana para mahasiswa Papua tersebut mengalami penghinaan karena adanya perbedaan ras. Latar belakang dari masalah ini adalah munculnya sikap stereotip dan prasangka buruk terhadap suatu kelompok tertentu. Permasalahannya adalah munculnya pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan. Dari kasus ini, menurut kelompok kami cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan rasa toleransi, menghargai perbedaan antar sesama, dan menegakkan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melanggar. Yang kedua adalah seksisme. Seksisme merupakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, di mana salah satu gender dianggap lebih rendah ataupun kurang mampu dibandingkan dengan yang lain. Salah satu contohnya yang dapat kita lihat dalam kehidupan nyata adalah penolakan kepala dusun perempuan di Yogyakarta, tepatnya di Bantul. Hal ini dilatar belakangi karena adanya anggapan bahwa laki-laki lebih pantas dalam memimpin atau budaya patriarki. Stereotip bahwa perempuan kurang mampu dalam kepemimpinan. Permasalahan yang muncul dari hal ini adalah ketidakadilan gender, karena perempuan tidak diberi kesempatan yang sama meskipun mereka telah memenuhi syarat yang diberikan. Menurut kelompok kami, cara mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara mengedukasi masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Ageisme adalah diskriminasi yang didasarkan pada usia. Biasanya terjadi ketika seseorang dianggap tidak mampu hanya karena usianya, baik terlalu muda maupun terlalu tua. Atau kasus ageisme, diskriminasi usia terhadap pencari kerja usia 30-an di Indonesia. Latar belakang, adanya stereotip bahwa usia muda lebih produktif dan budaya kerja yang menilai usia lebih penting daripada pengalaman. Kesalahan, orang yang berusia 30 tahun ke atas kehilangan kesempatan kerja karena adanya penilaian yang tidak berdasarkan kemampuan tetapi angka usia. Cara mengatasinya adalah menghapus batas usia dalam lowongan kerja dan menilai pelamar berdasarkan kemampuan dan pengalaman bukan berdasarkan usia. Ketiga jenis diskriminasi tersebut seperti rasisme, seksisme, dan ageisme merupakan perlakuan yang tidak adil yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Diskriminasi tersebut muncul karena adanya perbedaan yang kemudian dijadikan alasan untuk merendahkan atau membedakan orang lain baik dari segi agama, jenis kelamin, maupun usia. Padahal, setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang sama. Oleh karena itu, diskriminasi tidak dapat dibiarkan, karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Alkitab, semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan bahwa semua orang adalah satu dalam Kristus tanpa dibedakan. Selain itu, dalam Yakobus 2 ayat 9 jelaskan bahwa membeda-bedakan orang adalah dosa di hadapan Tuhan.
Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk saling menghargai, mengasihi, serta memperlakukan semua orang secara adil. Itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai 3 jenis diskriminasi. Kami harap video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.